Iya Pak, ini terkait petani di Buru nih Pak yang mengadu bahwa berasnya mereka tidak dibeli oleh Bulog selama beberapa tahun terakhir. Tanggapan Bulog seperti apa nih? Oh ya baik Pak. Tanggapan kami tidak membantah itu, dan fakta yang sesuai terjadi di lapangan adalah kita Bulog ini adalah perusahaan milik negara yang bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras, itu pada pasal 3 itu di ayatnya di pasal 3 ya, pasal 3 itu tentukan oleh negara, dalam hari ini Presiden Republik Indonesia, dan diujawantahkan dalam Permendak itu bahwa kita itu harus membeli beras dengan kualitas kadar airnya itu 14%, butir patah atau brokennya itu minimal 20%, kemudian derajat sosoknya 95%, derajat keputihannya, dan menirnya itu butir menir itu adalah 2%. Nah, setelah kami melakukan beras petani itu di Pulau Buru, kita lihat itu rata-rata tidak memenuhi persyaratan Pak, tidak memenuhi persyaratan. Kapan kalau kita membeli beras yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, nah, kami Bulog juga bisa disalahkan. Lalu kemudian secara terus terang Pak, kami apabila mendatangkan beras dari luar daerah Maluku itu kosnya tinggi. Kami sangat berharap bahwa petani-petani di lokal sini kita bisa menyerapnya, sehingga keberpihakan atau petani-petani daerah juga bisa menikmati hasil panenan mereka. Sejahtera juga. Sejahtera. Tetapi itu tadi saya bilang, kita diperhadapkan dengan ketentuan aturan. Kapan kalau kita melanggar aturan itu, ya kita juga salah Pak. Saya kira ada solusi tidak Pak? Solusi dari saya atau dari kami Bulog bagi para petani, mungkin kemudian tingkat kekeringan gabahnya itu bagaimana, lalu kemudian modernisasi mesin-mesin penggilingannya, karena yang saya tahu di Pulau Buru itu masih menggunakan mesin tradisional yang one pass, sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat kualitas beras yang dihasilkan. Sehingga kalau sudah bisa diperbaiki, insya Allah kami bisa diserap lagi. Bisa menyerap kalau sesuai dengan aturan itu Pak. Kalau sekarang Bulog ambil berasnya itu dari mana-mana saya? Nah, karena tugas kami Bulog itu adalah untuk ketersediaan stok dan keterjangkauan, kami selalu mempersiapkan stok kami itu apabila dia sudah berkurang di bawah 3 bulan, itu kami langsung secara otomatis untuk melakukan penambahan. Nah, dan kami biasa menerima beras itu dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur untuk memenuhi ketersediaan stok yang ada di Provinsi Maluku ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.